Assalamualaikum, selamat datang pada video materi mengenai geometri lukis. Sebelum membahas mengenai materi pokok pada video ini, di awal Ibu ingin menjelaskan mengenai pendahuluan terkait dengan materi pokok yang akan kita pelajari. Ya, apa itu geometri lukis? Geometri lukis adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara melukiskan kedudukan gambar-gambar ruang atau gambar-gambar pada geometri ruang, tapi kita gambarkan pada bidang datar. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini adalah mengenai titik, garis, bidang, konstruksi-konstruksi pokok, perubahan gambar datar, lalu bidang banyak, irisan bidang banyak, jarak, silinder, kerucut, bola, sudut, dan putaran. Nah, sebelum materi, karena tadi pendahuluan, jadi yang namanya geometri lukis itu dipakai untuk menggambar ya objek-objek geometri, baik itu titik, nanti garis, atau bidang, yang biasanya kita gambarkan pada ruang dimensi 3. Nah, di sini kita gambarkan unsur-unsur tadi ya pada bidang datar atau dimensi 2. Nah, misalnya pada dimensi 3 atau pada ruang ya, kita punya bidang digambarkan seperti itu, lalu titik ya. Bidang dan titik. Mana titik itu kan bayangannya kalau di ruang itu dia seperti melayang ya. Lalu ada bidang. Nah, bagaimana kita memproyeksikannya? Sebelumnya kita telah mempelajari di geometri transformasi, kita proyeksikan seperti kita melakukan pencerminan atau refleksi. Ya, misalnya titiknya ini namanya adalah titik A, maka untuk melakukan proyeksi yang kita lakukan adalah membuat garis tegak lurus dengan bidang H, ya, lalu pada ujung garis inilah ya, di situ akan terbentuk proyeksi titik A, yaitu adalah misalnya namanya A1. Nah, pada geometri lukis ya, gambar yang titik yang digambarkan dalam dimensi 3 ini digambarkan pada dengan dimensi 2. Ya, sehingga gambarnya menjadi bidang. Ya, anggap kita pandang dari atas gitu ya. Ada bidang, bidang H. Nah, maka yang kita gambar di geometri lukis adalah proyeksinya, yaitu titik A1 di situ. Nah, ini kalau bidangnya 1. Nah, lalu bagaimana yang akan kita pelajari di geometri lukis? Nah, bedanya di geometri lukis ya, untuk menggambar proyeksinya tadi, kita menggambarnya dengan cara proyeksi ortogonal. Nah, ortogonal berarti menggunakan proyeksi-proyeksi tegak lurus pada bidang datar. Nah, kalau berbicara hubungan antar bidang itu tegak lurus, maka minimal kita memiliki 2 buah bidang datar. Nah, di mana pada geometri lukis ini nanti kita di awal, di paruh pertama, kita akan menggunakan 2 buah bidang datar yang saling tegak lurus. Nah, yang mana 2 buah bidang datar ini akan kita pakai sebagai bidang proyeksi. Nah, di mana 2 buah bidang ini kedudukannya ada bidang yang mendatar atau horizontal yang akan kita namakan sebagai bidang V1. Ya. Lalu bidang tegak atau vertikal yang akan kita namakan dengan bidang V2. Atau dan ya, sebelumnya perpotongan antara bidang V1 dengan V2 ya dituliskan seperti ini, V1, V2 ya dalam kurung, disebut juga nanti sebagai sumbu X. Jadi kalau ada sumbu X ya pada pembelajaran ini nanti, artinya itu merupakan garis yang memotong antara bidang V1 dan V2 yang merupakan bidang proyeksi. Nah, atau diilustrasikan seperti ini, bidang V2, misalnya kita mulai dari yang tegak dulu, yang vertikal V2 di sini, lalu berikutnya adalah V1 yang tegak lurus terhadap V2. Nah, dan garis yang merupakan perpotongan antara bidang V1 dan V2 tadi adalah sumbu X, yang dia itu berada di tengah-tengah ini. Ya, nanti peran dari sumbu X ini
sangat banyak kita pakai untuk menggambar proyeksi, baik titik, garis, maupun bidang. Nah, dimana nanti untuk menggambar proyeksi titik, garis, dan bidang, nanti kita akan membuat bangun ini yang asalnya dia di bidang dimensi 3 atau di ruang menjadi berada di bidang rata atau dimensi 2 dengan menggunakan perputaran. Nah, selanjutnya materi pokok kita, materi yang pertama mengenai geometri lukis adalah mengenai proyeksi titik dan sudut ruang. Di mana pada materi ini ada dua tujuan, dua hal pokok yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah pada materi ini kalian diharapkan bisa melukiskan suatu proyeksi titik yang ditentukan letaknya pada sudut ruang, ya. Jadi nanti ada sudut ruang yang terbentuk. Lalu yang kedua, menentukan letak titik terhadap suatu sudut ruang, ya, jika diketahui gambar proyeksinya. Jadi kebalikannya, nanti yang pertama ini kita diberi titik lalu diminta menggambarkan proyeksinya. Yang kedua, nanti kalau kita punya gambar proyeksi dari titik, nah maka diminta menentukan di manakah letak titik tersebut terhadap sudut ruang. Ya, kita mulai mempelajari mengenai proyeksi titik dengan mengenal bagaimana letak titik terhadap bidang proyeksi. Ya, kita ketahui tadi kita memiliki dua buah bidang, yaitu bidang V1 dan juga bidang V2. Ya, V2 tadi dia tegak dan V1 itu dia mendatar atau horizontal. Nah, misalkan di sini ada titik A, ya. Titik A adalah titik yang tidak terletak di bidang V1 ataupun di bidang V2. Jadi kalau misalnya kita bayangkan si titik A ini dia melayang, ya, melayang di depan dari V2 dan di atas dari V1. Jadi dia tidak menempel di V2. Nah, sehingga dari A ini berdasarkan konsep proyeksi yang kita miliki bisa kita buat garis, ya, yang dia itu tegak lurus terhadap bidang V1 untuk menemukan A1 nanti. Nah, garis lurus ini karena dia tegak lurus dengan V1, bisa kita ambil patokan, ya, dengan penggaris, kita ambil garis itu sejajar dengan garis ini, ya. Garis tepi dari bidang V2 ini. Jadi garis ini kalau kita gambar, nanti kalian gambar menggunakan pensil dan penggaris, itu harus sejajar dengan tepi atau sisi dari bidang V2 ini. Nah, lalu untuk A2, ya, untuk kita memproyeksikan A ini ke bidang V2, karena A tadi di depan V2, berarti garisnya mengarah ke belakang. Nah, kemiringan ini, ya, harus sama dengan kemiringan dari gambar V1 ini. Jadi harus sama persis. Kemiringannya, ya, harus sejajar. Nah, dimana nanti tadi hasil dari ini proyeksi A ke bidang V1 nanti akan membentuk A1, proyeksi A terhadap bidang V2 akan membentuk A2, ya. Nah, dan secara lengkapnya, nah, kita buat lagi garis yang menunjukkan jarak antara A1 dengan sumbu X, di mana garis ini adalah garis yang sejajar dengan garis yang menghubungkan A dengan A2 dan juga panjangnya sama, ya. Jadi harus sejajar dan memiliki panjangnya sama. Nah, begitu juga dengan A2 terhadap sumbu X, kita buat dari A ke A1. Nah, dimana tadi syaratnya juga dia harus mempunyai panjangnya sama dengan A ke A1 dan dia sejajar. Nah, jadi A1 terletak pada P1, A2 terletak pada V2. Kemudian, kita bisa juga nanti menemukan titik, misalnya namanya titik B, yang mana titik B itu dia terletak pada bidang V. Nah, maka gambar proyeksinya adalah, pertama, kalau kita memproyeksikan B ini terhadap bidang V1, maka B1 itu adalah si B itu sendiri, karena tadi B terletak pada V1. Lalu, nah, kalau kita B tadi kita proyeksikan ke belakang, artinya kita proyeksikan ke bidang V2,
akan membentuk B2. Nah, B1 sama dengan B dan B2 itu terletak pada sumbu X. Jadi garis ini ya, garis-garis ini ya, itu tidak mungkin lewat dari sumbu X ya. Batasannya itu adalah sampai dengan sumbu X. Nah, begitu juga kalau sebaliknya C yang berada pada bidang V2. Nah, maka untuk otomatis karena C berada di bidang V2, maka C akan sama dengan proyeksinya terhadap bidang V2 atau C2. Dan karena dia C tadi berada pada bidang V2, untuk mencari C1 berarti kita buat proyeksi dari titik ini tegak lurus ke bawah, itu adalah tepat pada sumbu X. Sehingga C1 terletak di sumbu X dan C2 itu terletak sama persis dengan si C. Dan kemungkinan ketiga dari titik, bisa saja titik itu dia berada pada sumbu X atau garis perpotongan antara bidang V1 dengan V2. Dan otomatis kalau misalnya D-nya berada pada sumbu X, artinya proyeksi dari D itu adalah yaitu D1 dan D2 juga adalah di tempat yang sama. Ya, berkumpul pada satu titik. Nah, sehingga terkait dengan istilah-istilah yang berhubungan pada proyeksi titik ini, kita akan mengenal 3 istilah. Yang pertama adalah titik-titik yang dicari proyeksinya atau kita sebut sebagai proyektum, di mana dalam gambar ini proyektumnya adalah titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, lalu garis-garis yang kita cari tadi yang menjadi patokan untuk kita mencari A1, A2, yang mana yang warna merah ini, yaitu A ke A2, ya, A ke A1, lalu B ke B2, C ke C1, itu disebut sebagai proyeksi. Nah, proyektor, maaf ya. Sedangkan ya yang titik-titik ini yang dia itu berindeks 1, berindeks 2 ya, A1, A2, lalu B1, B2, C1, C2, D1, D2 itu disebut sebagai proyeksi ya, atau hasil kalau kita belajar di geotransformasi itu adalah hasil pencerminan dari titik A, B, C, dan D terhadap bidang. Nah, sehingga penulisan indeks ini akan berhubungan dengan bidang yang menjadi bidang proyeksinya. Ya, kalau misalnya titiknya adalah titik A, lalu dia diproyeksikan ke bidang V1, maka namanya menjadi A1. Sedangkan kalau bidang A diproyeksikan ke bidang yang merupakan V2, maka proyeksinya adalah A2. Nah, ini terkait dengan penamaan ya, jangan sampai nanti tertukar ya menamai A1 dengan A2. Nah, kemudian ya hal lain yang berkaitan dengan proyeksi titik tadi sudah dijelaskan sekilas adalah terkait dengan jarak tadi ya. Jadi jarak antara A ke A2 itu akan selalu sama, A ke A2 itu akan sama tadi dengan A1 ke sumbu X. Begitu juga jarak antara A ke A1 ya, itu pasti akan sama dengan A ke sumbu X ini. Jadi kalau kalian lihat di sini akan membentuk segi 4 berupa jajaran genjang ya. Dia sejajar ya, dua pasang garis yang sejajar dan memiliki jarak yang sama. Nah, begitu pula pada titik lainnya. Maksudnya pada titik-titik yang lain seperti ini tadi, B ke B2 ya. B1 B ke B1 0 jaraknya. Lalu B2 ke sumbu X juga 0. Artinya kan sama jaraknya. Nah, dari konsep tadi jarak, lalu bagaimana meletakkan proyeksi A1 A2 yang mana berhubungan dengan bidang proyeksinya. Nah, dari situlah kita menggambar proyeksi dari titik. Nah, di mana yang akan kita gambar tadi berdasarkan definisi geometri lukis, artinya kita akan menggambarkan titik yang biasanya digambar pada ruang akan kita gambar pada bidang datar. Nah, caranya itu adalah dengan tadi kita memutar atau merebahkan bidang P2 ini searah dengan jarum jam. Nah, sehingga ditunjukkan dengan tanda panah memutar ini ya. Artinya nanti P2 ini kalian bayangkan saja
kita rebahkan, kita putar ke belakang. Artinya nanti yang ujung sini akan bertemu dengan ujung yang di sini. Lalu yang ujung ini yang di bawah akan ketemu dengan ujung yang hijau di atas. Atau bisa dikatakan bagian bidang V2 yang sebelah atas, yang bagian atas ini nanti akan berimpit dengan bagian belakang ini, dan bagian bawah otomatis akan berimpit dengan bagian depan dari V1. Nah, sehingga yang awalnya dia berbentuk gambar pada bidang ruang menjadi gambar pada bidang datar. Nah, atau kalau kita misalkan gitu ya, dengan gambar di dunia nyata, misalnya dua buah bidang, di sini Ibu representasikan dengan kertas, dua buah kertas ya, yang mana yang mendatar yang biru, yang putih itu yang tegak. Nah, maka merebahkan atau memutar tadi berarti seperti itu tadi gambarnya. Nah, maka yang awalnya tadi bangun ya di dimensi 3 menjadi dimensi 2. Bagian atas P1, lalu ini adalah sumbu X, bagian bawah itu adalah yang hijau ini. Gitu. Atau nanti akan kita gambarkan seperti ini. Nah, nanti perpotongan ya, batas antara putih dan biru ini. Nah, kalau di sini kuning dan hijau itu akan menjadi sumbu X ya. Digambar dimensi 2. Lalu nanti A2 ke sumbu X, lalu garis yang menghubungkan A1 ke sumbu X nanti akan menjadi gambar proyeksi kita. Nah, di sini ada lambang tegak lurus. Nah, sehingga untuk menggambar proyeksi titik, tadi kita adalah menggunakan konsep jarak dari titik ke proyeksi dan jarak proyeksi ke sumbu X. Sekali lagi, jarak titik ke proyeksi dan jarak proyeksi ke sumbu X. Nah, jarak proyeksi ke sumbu X. Nah, ya, kalau kita ingin menggambarkan ini tadi, ya, yang awalnya di ruang, semuanya ini digambarkan di dalam ruang dimensi 3, lalu kita gambarkan proyeksinya di ruang dimensi 2, maka yang pertama yang kita lakukan adalah kita menggambarkan sumbu X. Nah, karena sumbu X ini adalah yang menjadi ibaratnya itu pondasinya gitu ya, intinya gitu, diawali dari sumbunya dulu, sumbu X, lalu kita letakkan tadi. Nah, ini proyeksi garis ini, yang mana garis ini adalah garis yang jarak menghubungkan antara A2 dengan sumbu X. Jadi berapa jarak antara A2 ke sumbu X, itulah yang kita gambar pada gambar proyeksi ini. Misalnya di sini 3 cm, dari sini ke sini, maka di sini juga harus 3 cm. Nah, disitulah nanti A2. Nah, lalu A1-nya kita lihat dia berada di bawah dari sumbu X ya. Di bawah dari sumbu X, di depannya. Nih, kalau misalnya kita lihat dari dimensi 3, maka gambarnya seperti itu. Nah, untuk B, berarti karena B2 itu berada di sumbu X, kita letakkan saja dulu B2 di sumbu X. Nah, lalu karena dia letaknya di bawah dari sumbu X ya, bayangkan ini tadi kita lihat dari atas ya. Bayangkan kita lihat dari atas, berarti kan ini titik B1 ini berada di bawah dari sumbu X. Nah, lalu untuk C, paling mudah kita letakkan C1 paling bawah, lalu C2-nya itu adalah berada di atas sumbu X, di atas sumbu X. Nah, itu C1, C2-nya berada di atas sumbu X, lalu untuk D, karena dia berada di sumbu X, berarti D1 sama dengan D2, dia berada di sumbu X. Nah, inilah gambar proyeksi titik ya, yang kita gambar di geolukis. Jadi kalau gambar dalam dimensi ruangnya seperti ini, maka gambar dalam dimensi 2-nya seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai gambar proyeksi atau proyeksi dari titik. Dan jangan lupa kalian ingat bahwa proyektor itu dia selalu tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi gunakan penggaris kalian untuk memastikan bahwa proyektor ini memang digambar tegak lurus dengan sumbu X.
Nah, ini dulu untuk video ini. Kita lanjutkan materi tentang melukis proyeksi titik pada sudut ruang tertentu di video berikutnya.